Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Soli dan Soliha. Kembali lagi bersama Ustazah Fauzia. Hari ini kita akan belajar tematik 6E, subtema 1, PB 4 sampai 6. Sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Soli dan Soliha, siapkan bukunya. Wirausaha. Apa sih wirausaha itu? Atau ada yang bilang juga sebagai kewirausahaan. Atau juga ada yang menyebutkan sebagai entrepreneur. Oke, wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat untuk kesuksesan. Atau wirausaha ini disebut juga sebagai inovator. Wirausahawan mempunyai naluri untuk melihat benda atau materi yang memiliki potensi. Dia juga memiliki semangat, kemampuan, pikiran untuk menaklukkan cara berpikir lamban dan malas. Seseorang yang menjalankan kegiatan wirausaha disebut wirausahawan. Nah, seorang wirausahawan akan menciptakan kewirausahaan. Nah, ini adalah contoh dari wirausaha produk ya. Contohnya adalah ini kopi Hali Robusta ya. Premium Robusta dari Jamiyaki. Kemudian ini pedagang mie ayam atau bakso, pedagang roti, ada juga pedagang kerajinan ya, kerajinan tangan. Ini contoh wirausaha. Ada juga tahu bulat, dan warung-warung lainnya. Nah, jika kamu diberikan kesempatan berwirausaha, bidang apa yang akan kamu tekuni? Ya, ada 4 bidang ya. Pertama, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek pendidikan. Nah, sekarang kita ke aspek sosial. Wirausaha sosial itu atau social entrepreneur adalah orang yang memiliki inovasi baru dan memiliki potensi untuk memecahkan permasalahan berbasiskan masyarakat. Individu-individu ini bersedia mengambil resiko dan upaya untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat melalui inisiatif mereka. Contohnya, Agradaya ya. Dia menciptakan sebuah komunitas yang mengangkat yaitu ginger ya atau jahe yang dikemas menjadi bubuk. Kemudian kita lihat aspek dalam bidang ekonomi. Ya, ini yang sering kita temui ya, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Kemudian kita ke aspek budaya. Usahanya ini bergerak di bidang budaya. Ya, contohnya adalah seperti ini ya, di gambar ini. Oke, kita lihat lagi pendidikan kewirausahaan ya, atau kewirausahaan pendidikan. Dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi dari sekolah ini sudah diajarkan mengenai kewirausahaan agar lulusan dari universitas tidak mengandalkan pabrik saja atau melamar untuk menjadi pekerja, tapi mereka juga bisa membuka peluang kerja. Nah, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita ke MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC, ASEAN Economic Community. Nah, ini adalah negara yang tergabung ya dalam ASEAN. MEA mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN.
Pembentukan MEA dilandaskan pada 4 pilar. Pertama, menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi. Kedua, menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif. Ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dan pilar terakhir adalah integrasi ke ekonomi global. Nah, MEA ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN. Integrasi ini diharapkan akan membangun perekonomian ASEAN serta mengarahkan ASEAN sebagai tulang punggung perekonomian Asia. Nah, MEA akan membentuk ASEAN menjadi pasar dan basis dari produksi tunggal yang dapat membuat ASEAN terlihat dinamis dan dapat bersaing dengan adanya mekanisme dan langkah-langkah dalam memperkuat pelaksanaan baru yang berinisiatif ekonomi, mempercepat perpaduan regional yang ada di sektor-sektor prioritas, memberikan fasilitas terhadap gerakan bisnis dan tenaga kerja, memiliki bakat dan terampil. Nah, sekarang kita ke logo ASEAN ya. Anak-anak bisa dilihat ya gambar atau logo ASEAN. Simbolnya dan arti warna. Untuk biru artinya adalah keamanan dan kestabilan. Nah, untuk warna merah itu artinya semangat dan dinamisme. Kemudian untuk warna kuning yaitu kemakmuran. Nah, yang warna putih adalah ketulenan. Nah, sekarang kita lihat arti dari simbol 10 tangkai padi ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaitu cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Kemudian bulatannya merupakan kesatuan ASEAN. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai logo. Logo adalah bagian dari reklame, simbol dari suatu organisasi, kelompok, atau perorang yang mencerminkan makna atau pesan. Nah, logo itu biasanya sederhana, mudah diingat, dan dimengerti, tahan lama, enak dipandang, sesuai fungsi, tepat, unik, dan menarik. Nah, logo itu juga dijadikan sebagai identifikasi produk atau jasa atau perusahaan. Kita bisa lihat di sini adalah contoh logo-logo yang ada di dunia dan sudah familiar untuk kita lihat. Oke, itu saja dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.